Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, amin. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Adakah yang hari ini hadir kekurangan satu bagian dari tubuhnya, entah itu telinganya, tangannya, atau kakinya? Tidak ada ya? Saya percaya semua karena anugerah Tuhan baik. Selalu baik bagi kita, selalu baik dan selalu baik. Terima kasih buat pengurus yang berikan saya kepercayaan untuk boleh berbagi sharing malam hari ini. Saya mau sharing saja apa yang menjadi pengalaman, apa yang menjadi bagian yang terbaik dari hidup saya. Dan saya tahu bahwa tema yang diberikan ini satu tema yang semua orang merindukan, amin. Setiap kita merindukan yang namanya ketenangan. Atau bahasa Makassarnya apa? Stay cool. Tepuk kanan kiri saudara, katakan stay cool. Tetap tenang. Yes, tetap tenang. Berbicara tentang ketenangan tidak lepas dari satu keadaan di mana ada hal-hal yang membuat kita tidak tenang dalam hidup ini. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang ketenangan apa yang dikatakan Alkitab, mari kita dulu mengerti apa yang dikatakan dunia tentang ketenangan. Apa yang dikatakan tentang dunia tentang tenang, saudara, atau ketenangan. Next, selanjutnya. Atau bisa saudara baca? Bisa ya. Menurut medis, kesehatan mental adalah kondisi batin yang senantiasa berada di dalam keadaan yang nyaman, aman, tenang. Kesehatan mental yang baik dapat membantu seseorang untuk hidup bahagia dan sejahtera. Bahkan menurut Dr. Jesslyn Gunardi berkata bahwa pikiran yang tenang akan membuat hidup kita lebih bahagia. Secara medis dikatakan bahwa seorang yang kehidupannya memiliki rasa aman, tenang, akan mengalami namanya kesehatan mental. Dan orang yang mengalami kesehatan mental pasti hidupnya bahagia. Ini menurut medis, saudara. Bahkan menurut dokter Alberta Jesslyn berkata bahwa pikiran yang tenang akan membuat hidup saudara bahagia. Saya percaya setiap kita mau bahagia, amin. Katakan saudara, kanan kiri saudara, Anda pasti bahagia. Yes. Itu yang dikatakan oleh medis. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh menurut Kamus Besar. Next, selanjutnya saudara. Apa yang dikatakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebelum kita lebih jauh saudara, dikatakan begini. Ketenangan adalah kondisi sadar yang bisa berarti tidak mabuk atau bersikap serius. Sementara itu kata tenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti tidak gelisah, tidak rusuh, tidak apa lagi saudara? Tidak kacau, tidak ribut, aman dan tentram. Sebegitu banyaknya manfaat ketenangan yang kita boleh terima ketika hidup kita, hati kita, jiwa kita dipenuhi dengan ketenangan. Persoalannya begini, seringkali apa yang membuat hidup kita, jiwa kita, hati kita ini tidak mengalami namanya ketenangan. Kalau saya bertanya sama kalian semua, teman-teman yang hadir malam hari ini, apa yang membuat saudara hari ini tidak tenang? Seperti sebuah dokter, seperti sebuah penyakit yang kita nggak bisa sembuhkan, yang kita nggak bisa pulihkan, ketika kita nggak tahu apa sumber masalahnya. Nah, hati kita, jiwa kita tidak tenang, harus tahu berhubungan dengan apa saudara, apa yang membuat selama ini hati kita tidak tenang. Next, selanjutnya kita akan lihat saudara, apa yang dikatakan Alkitab saudara. Apa yang dikatakan Alkitab tentang ketenangan. Sekali lagi saya percaya setiap kita rindukan namanya ketenangan. Apa yang dikatakan Alkitab tentang ketenangan? Next. Haleluya. Menurut Amsal, Alkitab berkata bahwa Amsal 14 ayat 30 dikatakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ternyata hati yang tenang ini menyegarkan tubuh.
Tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi kalau kita mau bedah dalam hidup ini, seringkali memang ketenangan ini berhubungan dengan hati. Berhubungan juga dengan jiwa. Saya percaya ketika hati saudara tenang, pasti jiwa saudara tenang. Dalam artian gini, ketika hati saudara tenang, pasti kehendak yang saudara mau kerjakan itu tidak terburu-buru. Segala sikap yang saudara mau kerjakan ini tidak gelisah, tidak khawatir. Itulah ketenangan. Dan Amsal berkata bahwa hati yang tenang menyegarkan jiwa. Kalau tadi dunia berkata bahwa, para medis berkata bahwa kita butuh mental yang sehat. Dan mental yang sehat hanya diterima ketika kita ada rasa aman, kita ada rasa tenang, kita ada rasa nyaman. Maka mental kita sehat, dan ketika mental kita sehat, maka kita akan menikmati kebahagiaan. Tetapi kata Alkitab berkata juga, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi secara medis dan secara Alkitab, semuanya ini bagian yang terpenting dalam hidup kita, yang kita sebagai manusia merindukan itu. Nah pertanyaannya, seringkali apa yang membuat kita tidak bisa menikmati ketenangan itu? Apa yang membuat hati, jiwa saudara tidak tenang? Karena kalau kita tidak mengerti apa akar masalahnya, maka yang ada hanya terus khawatir, terus gelisah, terus gentar. Oleh karena itu malam hari ini kita bertanya dalam diri kita sendiri, apa sih yang membuat selama ini saya jadi gelisah? Apa sih membuat hati saya menjadi gundah gulana, khawatir? Coba tanya kanan kiri saudara, apa kau punya persoalan? Apa yang kau punya membuat hatimu tidak tenang? Yes. Ketika saudara menyadari apa menjadi bagian yang membuat saudara tidak tenang, maka saudara akan bisa menyembuhkan. Ketika saudara tidak sadar apa yang membuat saudara tidak tenang, jiwa saudara, maka itu tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dipulihkan. Butuh namanya ketika kita tahu apa yang menjadi penyebab. Selanjutnya, next. Nah, Amsal 27 ayat 9 berkata, minyak dan wangi-wangian, kita baca sama-sama 2, 3. Ternyata penderitaan ini bagian dari sesuatu yang bisa merobek jiwa. Penderitaan, Alkitab berkata bahwa minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Seringkali jiwa kita ini karena penderitaan jiwa kita ini rasa-rasanya robek saudara. Dalam artian perasaan, kehendak kita di dalam hati rasa-rasanya tidak mampu memikul namanya penderitaan. Alkitab bilang bahwa ternyata seringkali yang membuat kita tidak tenang, hati kita tidak tenang, jiwa kita tidak tenang adalah penderitaan. Saya bertanya kembali buat teman-teman, ada dari saudara yang hari ini tidak pernah mengalami penderitaan? Setiap kita pasti pernah mengalami penderitaan. Jangankan kita saudara, para tokoh-tokoh di Alkitab pun juga mengalami penderitaan. Pertanyaannya satu, kalau kita sudah tahu, kita tidak lepas dari penderitaan, pasti akan seringkali namanya terjadi dalam hati kita ini, jiwa kita terus robek. Hati kita terus tidak tenang. Hati kita tidak terus tenang. Saya tulis di sini, selama masih di bumi penderitaan, pergumulan, tantangan itu pasti ada. Siapapun orangnya tetap mengalami pergumulan. Kita bedah satu-satu. Satu tokoh di dalam Alkitab bernama Elia. Elia ini seorang yang betul-betul dipakai Tuhan. Kita lihat ceritanya saudara kalau ingat. Saking dipakai Tuhan luar biasa. Dia berdoa minta, jangan turun hujan Tuhan, jangan turun hujan. Tidak turun hujan. Dia berdoa, Tuhan turunkan api dari langit. Turun saudara. Hebat tak? Dia tokoh yang luar biasa loh. Bahkan Alkitab berkata bahwa dia mengalahkan
450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. 450 nabi Baal tambah 400 nabi Asyera, totalnya berapa saudara? 850. Dikalahkan oleh siapa? Satu orang bernama Elisa. Dia tokoh yang dipakai Tuhan, tetapi apakah kita lihat kehidupannya tidak mengalami pergumulan? Kehidupannya tidak mengalami masalah, kehidupannya tidak mengalami tantangan dalam hidup. Alkitab berkata bahwa satu kali dia terima tantangan bahwa dia harus ketakutan lari ke padang gurun. Dia lari ke padang gurun meninggalkan. Alkitab mencatat bahwa satu hari perjalanan dia lari jauh. Di sini kita lihat bahwa sehebat apapun, serohani apapun seseorang, selama kita masih hidup, pasti selalu ada tantangan. Daniel, Alkitab mencatat bahwa 3 kali sehari dia datang menyembah Tuhan. Tetapi apakah hidupnya tidak penuh dengan tantangan? Dia harus masuk di dalam gua singa. Dan kita melihat, kalau mau dipikir kenapa Tuhan tidak tolong? Kalau mau dipikir Tuhannya luar biasa. Tapi terus tetap mengalami pengalaman. Nanti kita akan lihat apa yang menjadi jawaban atas tokoh-tokoh ini. Sadrak, Mesak, Abednego adalah seseorang yang mempertahankan hidupnya tidak menyembah patung, tetapi dia hanya menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan kita lihat, apakah Tuhan melepaskan dia dari lepas dari pergumulan? Tidak, saudara. Dia tetap masuk dalam pergumulan, dia masuk dalam api yang menyala-nyala. Raja Daud berkata bahwa aku sedang berada dalam lembah kekelaman. Kalau kita lihat bahwa Raja Daud adalah raja yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Semua orang pada takut, semua orang pada mundur. Tetapi Tuhan pakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Tetapi kita lihat, apakah Daud lepas dari pergumulan? Tidak. Alkitab mencatat bahwa dia masuk dalam lembah kekelaman. Rasul Paulus, seorang yang menginjil, penginjil yang luar biasa, dipakai Tuhan kemana-mana. Tetapi kalau kita lihat ceritanya, Paulus juga mengalami yang namanya pergumulan dan tantangan. Dia harus terombang-ambing di laut. Dia harus didera, bahkan dia harus masuk penjara. Dari tokoh-tokoh ini kita melihat bahwa ternyata selama kita hidup di bumi ini, penderitaan itu ada, pergumulan itu ada. Saya tidak tahu pergumulan saudara apa yang membuat saudara hari ini tidak tenang. Tapi jawabannya satu, ayo kita lihat saudara. Next, selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan? Satu, memiliki respon yang benar. Cuman itu. Memiliki respon yang benar. Coba tepuk kanan kiri saudara. Teman saudara katakan, mari punya respon yang benar. Nah, kita akan lihat respon seperti apa yang kita harus kerjakan, yang kita harus lakukan supaya ketika kita hadapi tantangan, problema, masalah, penderitaan dalam hidup ini, entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan ekonomi, entah itu pergumulan keluarga, entah itu pergumulan kampus, ataupun pergumulan secara pribadi. Mari kita lihat, yang pertama, apa yang kita harus kerjakan? Belajar menerima. Tepuk kanan kiri saudara, katakan belajar menerima. Yes. Ketika kita belajar menerima semua apa yang terjadi dalam hidup ini, maka kita akan sembuh. Percaya saudara. Ketika saudara tidak mau menerima apa yang terjadi atas hidup saudara, mungkin saudara bisa berkata, aduh, saya tidak terima. Saya lahir dari keluarga yang tidak kaya. Saya lahir dari keluarga yang sederhana. Saya tidak terima. Atau mungkin saudara bergumul dalam hidup saudara, saya tidak terima disakiti. Saya sudah kerjakan yang terbaik, tahu enggak? Kalau bukan karena saya kemarin, mungkin dia enggak hidup hari ini. Saya yang tolong dia kemarin. Tapi kenapa dia kasih begitu saya? Teganya itu dosenku. Semalaman saya kerjakan habis. Saya begadang sampai saya sakit, tidak dihargai. Seringkali hal-hal seperti itu, ketika kita tidak mau menerima, maka kita akan terus menuntut dalam hidup ini. Dan mari belajar menerima. Karena ketika kita tidak mau juga terima, maka yang ada adalah menuntut hak.
Ketika kita terus mau menuntut hak kita, oh seharusnya dia yang minta maaf bukan saya. Saya sudah baik. Seharusnya dia tidak begini, kalau bukan saya yang tolong, pasti tidak mungkin bisa. Ya, bahkan mungkin kita sudah dalam hidup ini, kita tidak terima orang tua kita tidak seperti apa yang kita ekspektasikan. Saya berharap mungkin orang tua saya sama seperti orang tuanya dia. Tapi kenapa saya dilahirkan dengan orang tua yang berbeda? Orang tua saya broken home, maaf, bapak saya tinggalkan saya. Saya jadi anak yatim piatu yang terkapar-kapar untuk hidup pun susah. Untuk makan pun kami ditinggalkan. Kenapa saya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Ketika saudara tidak mau menerima itu, maka yang ada tuntutan. Saudara mau menuntut seperti ini, menuntut seperti ini. Tapi mari, hari ini, respon kita yang pertama untuk kita bisa menjadi tenang, mari terima keadaanmu hari ini. Inilah saya Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan, kalaupun saya hari ini mengalami hal yang sama, yang saya tidak mau Tuhan, saya mau belajar menerima. Karena aku tahu Tuhan, rancanganmu, rancangan damai sejahtera. Ada satu hal yang luar biasa dalam hidup kita. Pengalaman dalam hidup saya, adik saya ada di sini, namanya Villa. Saya tidak terima bapak saya dipanggil Tuhan dalam kondisi kami susah. Dalam kondisi kami masih kuliah yang butuh biaya. Saya tidak terima, tapi saya belajar menerima. Bahwa di balik semuanya Tuhan kerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, sampai sekarang adik saya sudah bisa keluar, selesai sekolahnya, SD, SMP, SMA. Saya tinggalkan dia, umur berapa ya? Saya tinggalkan dia, saya dengan dia jauh umurnya. Saya tinggalkan dia, saya tamat SMA, saya tinggalkan dia mungkin sekitar 5 tahun. Dia masih umur 5-6 tahun. Saya berangkat sendiri ke Makassar, merantau. Saya berharap orang tua sering mengirim uang, tapi tidak ada. Bagaimana cerita? Orang tua sudah tiada. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak terima. Saya pengen jadi orang yang juga bisa sukses sama seperti orang lain. Tapi kalau hari ini saya mau maju, saya mau melangkah, saya tidak bisa. Tapi saya melihat bahwa sampai hari ini saya ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya saudara ada di Makassar, saudara tiba mungkin jauh dari Papua, ada dari Toraja, ada dari Ambon, ada dari mana-mana saja. Saudara tidak pernah kebetulan saudara ada di Makassar. Dan Tuhan mau kerjakan yang terbaik dalam hidup saya. Belajar menerima saudara. Selama saudara tidak mau menerima, saudara tidak bisa sembuh dan tidak akan tenang. Kakak tidak maju ke langkah selanjutnya, ke poin-poin selanjutnya. Kalau saudara tidak mau terima ini. Yang poin pertama ya belajar menerima. Mungkin sakit, mungkin sedih, mungkin berat. Mungkin berat. Untuk mengampuni saudara mungkin yang berlaku kasar dengan kita mungkin berat. Tetapi belajar menerima dulu. Belajar dulu menerima. Belajar menerima dan berdoa. Tuhan, saya sakit Tuhan. Seringkali kan kita berpura-pura, bebeji kok. Iya bebeji kak. Tapi di dalam sakit toh. Tapi kalau bilang, bagaimana keadaanmu? Iya sakit kak tadi, kayak begitu. Tapi ya sudah saya terima. Maka itu yang menyembuhkan hatimu. Kalau kau tinggalkan saja di dalam, bilang bebeji kak. Tapi di dalam ini meronta-ronta, dia harus keluar saudara. Saudara harus belajar menerima. Iya memang tadi dia kayak begitu kak sakit, tapi saya maafkan dia, saya belajar menerima. Maka saudara akan pulih. Amin. Amin. Saudara sampai sini mengerti? Amin. Kembali dari tempat ini saya berdoa supaya saudara tetap terus tenang dalam hidup ini. Amin. Apapun penderitaan saudara, apapun persoalan saudara, mungkin di kampus dimanapun, mari belajar menerima. Inilah yang terbaik. Selama tokoh-tokoh di Alkitab pun menerima lebih parah daripada kita, dan dia bisa menerima dan dia bisa menang. Langkah selanjutnya saudara, respon kita yang pertama tadi belajar menerima. Yang kedua, mari sadar akan kebaikan Tuhan. Mazmur pasal 116 ayat 7 dikatakan kembalilah tenang. Ini ditulis oleh Mazmur dalam keadaan kehidupannya yang lagi tidak tenang karena dikejar-kejar oleh Saul. Dia katakan kembalilah tenang. Jadi kalau saudara sedang dalam keadaan yang tidak tenang, mari ingat ayat ini. Dikatakan kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab apa? Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dari ayat ini saya mau narik kesimpulan bahwa mari kita sadar akan kebaikan Tuhan.
Tuhan itu baik. Saudara mungkin berkata, Tuhan tidak baik. Toh hari ini doaku belum dijawab. Saudara, mungkin saudara dalam pergumulan berkata, kakak tidak mengerti. Bahwa saya itu berat sekali pergumulanku sampai hari ini. Saya tidak bisa berkata Tuhanku baik karena jawabannya belum ada sampai hari ini. Tapi saya mau bilang tetap Tuhanmu baik. Yang pertama, kenapa Tuhanmu baik? Alkitab berkata bahwa pergumulan, penderitaan, pencobaan, tantangan yang kau hadapi tidak pernah lebih dari apa? Kekuatanmu. Tuhan baik. Bukti dia baik ketika saudara hadapi tantangan pergumulan dalam hidup ini. Alkitab berkata bahwa setiap pergumulan yang kau hadapi adalah pergumulan biasa. Tidak pernah melebihi kekuatanmu. Mungkin saudara dalam hati berteriak, tidak bisa, saya tidak bisa mengampuni, berat saya hadapi, tidak mungkin, tidak bisa. Mungkin Alkitab bilang tidak melebihi kekuatanku, tapi toh hari ini saya merasa bahwa lebih dari kekuatanku, tidak mampu kupikul. Saya mau bilang begini, Alkitab bilang pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu, sebab kelanjutan ayat ini berkata bahwa Dia Tuhan yang memberikan saudara kekuatan. Kalaupun, ini saya mau bilang, kalaupun saudara sendiri merasa itu pergumulan terlalu berat yang kau pikul, yakinlah bahwa setiap tantangan dan pergumulan yang saudara merasa berat, saudara pikul sendiri, saudara rasa tidak mampu, percayalah bahwa Tuhan sedang melatih saudara untuk memperbesar kapasitasmu. Contoh, ketika saudara sedang berada di bangku SMA, contoh saja ya, diperhadapkan dengan mata kuliah pelajaran SMP. Saudara bisa kerjakan atau tidak? Pertanyaannya. Seharusnya bisa. Ketika saudara hadapi tantangan hari ini dan melihat pertolongan Tuhan yang lalu lebih berat daripada hari ini, dan saudara bisa dilewatkan karena kebaikan Tuhan, saudara bisa menangis. Tuhan, pergumulanku hari ini tidak seberapa. Pertolonganmu yang kemarin lebih luar biasa. Pertolonganmu hebat. Ingat kebaikan Tuhan yang lalu. Apa kebaikan Tuhan yang lalu? Saudara hari ini ada. Saudara hari ini punya keluarga. Orang lain tidak punya keluarga. Saudara hari ini lengkap. Tangan tubuh, tangan saudara, kaki saudara. Orang lain satu kaki tidak ada, satu tangan tidak ada, masih tetap bisa bersyukur. Saudara lebih baik daripada orang lain. Mari lihat kebaikan Tuhan. Mari lihat kebaikan Tuhan. Selalu ada kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Pertanyaannya begini, teman, seringkali ketika kita tidak sadar, tidak pernah sadar bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam hidup kita, kita mudah sekali menyalahkan diri kita. Bahkan mudah sekali menuduh diri kita. Mudah menghakimi diri kita. Kenapa saya, kenapa saya? Bukan cuma mudah menuduh dirimu sendiri. Kau mudah menyalahkan orang lain. Kau mudah menyalahkan orang tuamu. Kau mudah menyalahkan siapa orang di sekitarmu. Kau mudah menyalahkan lingkunganmu. Yes. Ketika saudara tidak sadar itu, maka saudara akan menyalahkan sana dan sini. Saudara tidak sadar bahwa di balik semuanya Tuhan buka jalan buat saya, buat saudara semua. Mari sadar kebaikan Tuhan. Perjuanganmu hari ini pasti akan Tuhan bawa lebih lagi. Tuhanmu akan bawa lebih lagi. Satu ilustrasi yang saudara mungkin sering saudara dengar. Anak burung Raja Wali tidak pernah bisa terbang menjadi satu Raja Wali yang gagah perkasa hadapi badai yang luar biasa. Kalau dia tidak pernah dilatih. Ketika dia lahir tidak langsung bisa terbang. Dia latih dulu kakinya untuk berdiri. Setelah dia latih kakinya berdiri, mungkin jatuh, dia berdiri lagi. Ketika dia berdiri, dia mulai kepakan sayapnya. Waktu dia kepakan sayapnya tidak bisa langsung terbang. Dia coba, dia jatuh, dia coba, dia jatuh. Tapi satu kali dia sering terlatih. Maka dia menjadi satu burung Raja Wali yang bisa terbang tinggi hadapi badai. Di atas badai dia menari-nari. Saudara bisa alami itu, saudara. Saya percaya karena saya sendiri pun alami. Di atas badai saudara bisa menari-nari karena kenapa?
Saudara ingat kebaikan Tuhan. Loh, yang kemarin lebih susah. Hari ini enjoy, hari ini bisa, hari ini bisa, hari ini bisa. Yang lalu lebih berat. Dan saya percaya ketika saudara sadar bahwa di dalam balik semuanya ini bagian dari Tuhan mau melatih saya. Hari ini kalau mungkin saya hadapi pergumulan, saya mau sadar bahwa Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap baik. Kalau mungkin saudara rasa-rasanya berat, coba menyanyi. Tuhan baik di dalam hidupku. Seringkali kalau kita susah mengalami panggilan dari dalam untuk menyatakan Tuhan baik, mari mulai menyanyi saja saudara. Mulai menyanyi, ada sukacita, maka dengan sendirinya akan terbangun saudara. Nah, inilah hal yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa saudara? Respon kita yang pertama tadi apa? Menerima. Yang kedua apa? Sadar akan kebaikan Tuhan. Saking baiknya dia bilang, akulah gembala yang baik. Siapa yang bilang ini saudara? Tuhan atau Rasul atau Nabi? Yesus sendiri berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang membaik berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Hal yang ketiga saudara. Hal yang ketiga, mari andalkan Tuhan. Mazmur 62 ayat 2-3 dikatakan hanya dekat Allah saja. Mazmur mau bilang hanya Tuhan saja. Aku tenang, daripada nyala keselamatanku hanya dialah gunung batuku, dan kota keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dengan kata lain, ketika saudara andalkan orang di sekitar saudara, saudara bisa kecewa. Ketika saudara andalkan Tuhan dikatakan hanya Allah saja. Dekat Allah saja aku tenang. Mari andalkan Tuhan. Ya seringkali yang membuat hati kita tidak tenang, kita kecewa karena ekspektasi kita hancur. Betul enggak? Kita berharap ke Makassar ada om saya. Di situ ada motornya, mungkin saya bisa pakai pergi kuliah. Tapi kenyataannya ketika sampai di Makassar, aduh, kita harus jalan kaki. Mungkin kita ekspektasi kita datang ke Makassar kuliah, ya ada om saya, ada tante saya yang biayai. Tetapi ketika sampai di Makassar tidak seperti apa yang kita harapkan. Mungkin kita berharap di Makassar kita kuliah dengan baik, tapi ternyata tiba-tiba keadaannya berbeda. Mungkin orang tua dipanggil sama seperti saya. Orang tua saya dipanggil tiba-tiba di saat saya mau maju. Ekspektasi kita hancur ketika kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan, maka kita tidak tenang. Karena ada saatnya manusia mengecewakan, tetapi Allahmu tidak pernah mengecewakan. Dua alasan kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Next. Karena Dia Tuhan yang dapat dipercaya, tidak akan mengecewakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Bahkan apa? Akan menolong engkau. Ini janji Tuhan. Aku akan memegang tanganmu dan tanganku yang membawa ke kemenangan. Ini janji Tuhan saudara. Ketika kita percaya, iman kita mengandalkan Dia, janjinya berlaku atas hidup kita. Dan janjinya dikatakan bahwa apa? Janjiku adalah janji yang murni, bagaikan emas yang teruji, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam api peleburan tanah. Saudara mungkin berkata, aduh Tuhan, janjimu belum berlaku dalam hidupku. Mari terus bertahan. Dan kita lihat janji Tuhan ya dan amin atas kehidupan kita. Hal yang kedua, mengapa kita harus andalkan Tuhan? Next saudara. Karena rancangannya adalah rancangan yang indah. Kita manusia bisa merencanakan, tetapi rancangannya Dia yang lebih luar biasa. Seringkali kita juga tidak tenang karena rancangan kita A, tetapi Tuhan kasih B. Kita jadi marah sama Tuhan, jadi membuat hati kita tidak tenang. Tetapi ketika kita sadar bahwa rancangannya tetap rancangan yang terbaik, ketika Dia kasih, kita minta A, Dia kasih B, percaya itulah yang terbaik. Amin. Itu yang terbaik karena Dia yang ciptakan kita. Ketika kita sadar bahwa Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita, kita menjadi orang yang bisa lebih tenang. Karena setiap jawaban yang Tuhan berikan atas hidup kita, itu yang terbaik atas hidup kita. Sehingga kita bisa berkata, indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Nanti saudara nyanyi di rumah saudara. Waktu saya tinggal 8 menit.
Hal yang terakhir saudara. Kalau yang pertama tadi belajar menerima, saya percaya ketika kita belajar menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Para tokoh-tokoh pun menerima, belajar menerima. Dan pasti saudara akan menjadi orang-orang yang menang untuk bisa menang atas jiwa saudara, atas hati saudara. Belajar menerima, terus yang kedua melihat kebaikan Tuhan, andalkan Tuhan, dan yang terakhir. Nah ini yang penting saudara. Nah seringkali kita lupa yang terakhir ini. Jangan izinkan apa? Seringkali kita lupa ini. Kita ingat yang di atas tapi kita lupa ini. Coba saudara pikir, iya bodoh, jangan mau kok berteman sama dia. Bahaya ke dia. Enggak bisa kok maju. Enggak bisa kok berkembang. Seringkali ada perkataan-perkataan yang melemahkan iman kita, melemahkan, saudara. Perkataan itu kita tidak bisa, situasi di sekitar kita tidak bisa halangi. Karena orang sendiri punya mulut, betul enggak? Tiap hari kita ketemu orang, tiap hari mulutnya juga berbeda-beda dengan kita. Dan tidak bisa kita halangi bahwa dia bicara yang bisa melemahkan kita. Telinga kita ini tidak bisa ditutup dengan sengaja saudara untuk tidak bisa mendengar. Tetapi yang terpenting, kalaupun dia masuk, Alkitab berkata, saya catat di sini bahwa jangan sampai dia menguasai pikiran dan hatimu. Kau diganggu sedikit, gendut, saudara marah. Itu membuat saudara tidak tenang. Anda baru bilang jelek-jelek, bisa kalau saudara bawa di dalam hati, di pikiran saudara tidak bisa tidur, yakin saudara tidak akan tenang. Tapi coba saudara bilang, saya gendut-gendut, saya berharga di mata Tuhan. Saya jelek-jelek begini, saya unik di mata Tuhan. Saya tidak punya apa yang saya banggakan, tetapi Tuhan saya banggakan. Nah itu yang bisa membangun saudara. Amin. Isi hidup saudara dengan perkataan Tuhan. Isi hidup saudara dengan hal yang bisa menguatkan saudara. Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh apa? Damai sejahtera. Bukankah bicara tentang sukacita? Bukankah bicara tentang ketenangan batin? Bukan bicara tentang kebahagiaan? Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan. Ini firman yang bilang, isi hidup saudara dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Dikatakan gini, firmanmu adalah kebenaran. Kalau Tuhan bilang, jangan takut, percaya jangan takut. Bukan karena kekuatan kita jangan takut. Tetapi karena kita diciptakan ini luar biasa saudara. Alkitab berkata kita ini biji mata Tuhan. Ketika kita tidak sadar kita ini biji mata Tuhan ya. Mungkin kita berasa, saya orang kecil, saya orang lemah. Tapi kita ini biji mata Tuhan, kita anak raja. Alkitab berkata kita adalah anak-anak raja. Kesimpulan saudara, next. Masih ada ternyata. Jadi akhirnya saudaraku, saya catat di sini. Kan kita isi dengan firman Tuhan. Apa saudara? Semua yang benar. Baca sama-sama. Poin 1 sampai 8. 2, 3. Yes, sampai situ dulu. Berat enggak kerjakan ini? Semua yang benar, berat tidak? Ya. Saudara, begini. Seringkali kita mau lakukan ini tanpa kita sadar, kita hanya berpatokan bahwa kita lakukan ini untuk orang lain. Tapi pikirlah baik-baik saudara, ketika saudara lakukan ini, Alkitab berkata tabur tuai. Apa yang kau lakukan, apa itu yang kau tuai. Tidak pernah air gelas kau isi dengan air putih keluar susu. Selalu kembali apa yang kau isi, itu yang akan keluar. Ketika kau kerjakan ini, tidak berat. Karena kau tahu itu kembali buat hidupmu. Orang akan berpikir benar tentang engkau. Segala yang mulia Tuhan kerjakan atas hidupmu. Segala yang adil, segala yang suci, bahkan yang manis. Saudara saya pun pengalaman bahwa satu teman partner pelayanan di sini
balik ke Ambon karena ketemu sama keluarganya. Dia tinggalkan apa? Suatu yang manis. Kami juga merasa kehilangan, sedih dan nangis. Karena dia tinggalkan apa? Sesuatu yang manis. Dan saya percaya di sana juga dia terima sesuatu yang manis. Apa yang saudara kerjakan buat Tuhan, mari kerjakan itu dengan senang hati. Isi hidupmu dengan firman Tuhan, semua yang manis. Sampai ke 8 poin ini katakan, pikirkanlah semua itu dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang kita pelajari selama ini dan hari ini, dan apa yang telah engkau terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Maka apa? Maka Allah sumber damai sejahtera menyertai Allahmu, Allah yang sumber damai sejahtera menyertai engkau lagi hari ini. Saya berdoa, kembali dari tempat ini saudara sadar, saya tidak mau takut lagi, saya tidak mau gentar lagi, hatiku tenang, aku bisa menerima segala apa yang terjadi dalam hidupku, dan aku mau belajar melihat kebaikan Tuhan, dan aku mau mengandalkan Tuhanku yang tidak mengecewakan aku, dan aku harus bertindak, aku harus batasi hidupku, aku tidak mau terima perkataan yang bisa melemahkan hidup dan hatiku. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya.